Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Tetap semangat dan tetap sehat ya. Untuk materi pagi hari ini atau materi kali ini kita akan belajar materi tematik yaitu muatan IPS. Kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Jadi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita untuk mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa semoga Allah mudahkan pembelajaran pada hari ini. Kita mulai ya. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai suku bangsa. Jadi di setiap daerah di Indonesia itu memiliki ciri khas atau kekayaan budaya yang berbeda-beda ya. Dan suku bangsa sendiri adalah kelompok manusia yang memiliki persamaan ciri dan budaya, di mana kesamaan suku bangsa sangat berkaitan erat dengan asal-usul, tempat asal, dan kebudayaan. Di Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki suku bangsa terbanyak di dunia, yaitu lebih dari 1.340 suku bangsa. Nantinya, keragaman suku bangsa ini akan menentukan keragaman budaya bangsa Indonesia. Suku bangsa mempunyai ciri-ciri tertentu. Ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mengenal suatu suku bangsa di Indonesia, semisal ciri fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Mari kita perhatikan untuk gambar. Di sini ada beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Dari sebelah kiri atas ada suku Batak. Di sini terletak di daerah Sumatera Utara. Kemudian ada suku Dayak, berada di daerah Kalimantan Barat. Ada suku Toraja, berada di daerah Sulawesi Selatan. Ada suku Jawa, berada di daerah Jawa Tengah. Ada suku Bali, berada di daerah Bali. Dan ada suku Asmat, yang berada di daerah Papua. Jadi, di Indonesia sendiri, setiap daerah atau mungkin setiap pulau akan memiliki suku bangsa dengan ciri khas tertentu disesuaikan dengan kondisi alam dan adat istiadat daerah tersebut. Kemudian, bentuk keragaman lainnya yaitu bahasa. Bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi atau percakapan sehari-hari untuk suku yang sama. Di Indonesia memiliki 546 jenis bahasa daerah. Walaupun bahasa daerah di Indonesia itu sangat banyak, namun bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Mari kita perhatikan contoh. Di sini ada menggunakan bahasa Jawa Barat atau bahasa Sunda yang berada di sebelah kiri. Dengan katanya, kumaha damang, dengan arti, apa kabar? Kemudian di sebelah kanan merupakan bahasa Padang ya, atau bahasa Sumatera Barat. Apo kaba, yang berarti, apa kabar? Keragaman bahasa ini sebaiknya digunakan saat lawan kita atau lawan bicara kita memahami bahasa tersebut ya. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai topik yang dibicarakan. Semisal, kita sebagai orang Jawa, kita bisa menggunakan bahasa Jawa sebagai alat komunikasi kita untuk berkomunikasi dengan orang tua, dengan teman, atau dengan bu guru dan pak guru. Kemudian selanjutnya yaitu tari tradisional. Tarian tradisional menampilkan ciri khas daerahnya. Dan tarian tradisional memiliki makna dan simbol. Biasanya dipentaskan oleh satu orang atau banyak orang yang dilengkapi dengan pakaian tari. Contohnya, di sini ada tari piring dari Sumatera Barat yang artinya atau tari piring ini dipentaskan dalam acara syukuran hasil panen yang melimpah. Kemudian ada tari saman dari Aceh. Di sini
Tari saman ini kerap digunakan sebagai media untuk menyampaikan sebuah pesan, seperti nasihat ataupun dakwah, dan tari ini menggambarkan tentang sisi religius, pendidikan, tata krama, kepahlawanan, kebersamaan, dan juga kekompakan. Kemudian kita masuk ke lagu daerah. Nah, lagu daerah ini adalah lagu khas suatu daerah yang dinyanyikan dalam bahasa daerah. Lagu juga dapat diiringi musik daerah setempat. Mari kita dengarkan lagu yang berjudul Cublak Cublak Suweng dari Jawa Tengah. Cublak cublak suweng, suweng geteng kelenter, mampu ketutur putih, paku lela leli sopong, lele ake sir, sirpong leli kosong sir, sirpong leli kosong sir, sirpong leli kosong sir, sirpong leli Oke, keragaman berikutnya yaitu pakaian adat. Nah, pakaian adat ini merupakan pakaian khas suatu daerah dan disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial suatu daerah atau daerah tersebut. Semisal, masyarakat yang tinggal di daerah dingin, pakaiannya itu akan cenderung tebal. Namun, masyarakat yang tinggal di daerah panas, pakaiannya cenderung tipis dan menyerap keringat. Selain baju dan celana, pakaian adat umumnya terdiri atas penutup kepala, perhiasan, atau senjata tradisional. Nah, untuk modelnya sendiri, warna pakaiannya dan hiasannya itu berbeda-beda ya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Silahkan mari kita perhatikan contoh. Di sini ada pakaian adat Kalimantan Selatan, ada pakaian adat Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Oke, lanjut. Sekarang senjata tradisional. Senjata tradisional umumnya berupa senjata khas suatu suku bangsa. Di suatu daerah, senjata tradisional ini dipakai sebagai kelengkapan pakaian atau kelengkapan tarian dalam suatu acara atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, masyarakat Papua itu sering berburu hewan di hutan dengan menggunakan busur panah sebagai senjata tradisionalnya. Seperti itu. Kemudian kita lihat nih untuk di gambarnya atau di layar ada keris. Nah, keris ini merupakan senjata tradisional dari Jawa Tengah. Pasti sudah tidak asing ya dengan keris. Kemudian ada rencong. Rencong ini merupakan senjata tradisional dari Aceh. Alat musik tradisional. Alat musik tradisional merupakan alat musik khas suatu daerah yang biasa dimainkan dalam kegiatan suku daerah tersebut. Nah, alat musik tradisional ini biasanya terbuat dari kulit sapi, bambu, kayu, daun, bulu hewan, atau besi olahan. Nah, untuk alat musiknya dimainkan dengan banyak cara ya, seperti yang ada di contoh angklung. Dari Jawa Barat, cara mainnya digoyangkan. Sudah tidak asing ya dengan angklung ya. Kemudian ada lagi contoh tifa dari Papua. Untuk cara dimainkan yaitu dipukul. Atau mungkin gendang dari Jawa Tengah juga. Itu alat musiknya, cara dimainkannya juga dipukul. Seperti itu. Kemudian rumah adat. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat. Bentuknya menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Semisal ada rumah joglo yang berasal dari Jawa Tengah,
kemudian ada rumah tongkongan berasal dari Sulawesi Selatan, dan ada juga rumah gadang yang berada di Sumatera Barat. Keberagaman agama di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beragama dan berketuhanan. Hal ini sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Tepatnya sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk agama Islam, kitab sucinya yaitu Al-Quran, tempat ibadahnya di masjid, dan besar keagamaannya Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Untuk agama Kristen, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadah gereja, dan hari besar keagamaannya yaitu Hari Natal, Hari Jumat Agung. Untuk agama Katolik, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaannya Hari Natal, Hari Jumat Agung. Untuk Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya berada di pura, dan hari besar keagamaannya yaitu Hari Nyepi. Kemudian untuk agama Buddha, kitab sucinya yaitu Tripitaka, tempat ibadahnya wihara, hari besar keagamaannya yaitu Hari Waisak. Kemudian yang terakhir adalah Konghucu, di mana kitab sucinya yaitu Sisuwujing, tempat ibadahnya berada di Klenteng, dan hari besar keagamaannya yaitu Tahun Baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran materi IPS kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi, tadi kita telah mempelajari mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia, dari suku bangsa, kemudian ada rumah adat, kemudian ada senjata tradisional, alat musik, pakaian adat, ada bahasa, dan juga ada lagu daerah, dan juga yang terakhir tadi adalah ada keberagaman agama yang resmi oleh Indonesia. Jadi keragaman budaya ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia, di mana kita sebagai warga atau kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus saling menghormati dan menghargai antar budaya daerah masing-masing, seperti itu ya. Kita juga dapat melestarikan kebudayaan Indonesia nih. Semisal ada budaya dari Jawa yang sudah terkenal di kancah internasional, seperti batik. Nah, cara melestarikannya seperti apa? Kita bisa belajar atau mempelajari budaya tersebut dengan cara kita belajar membatik, atau mungkin kita memakai pakaian batik sebagai identitas kita. Seperti itu. Terima kasih. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.